Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan semua? Sehat, sentosa, dan serta mulia. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Novi Hidayat, ada Safna Suada serta Zahra Fitria akan memaparkan materi yang bertajuk tentang faktor pendukung dan penghambat membaca pada anak usia dini. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung ke video pembahasannya. Oke, untuk penjelasan mengenai definisi membaca itu sendiri akan disampaikan oleh Zahra Fitria. Kepada Zahra Fitria, waktu dan tempat kami persilakan. Kenalkan, nama saya Zahra Fitria. Selaku pemateri pertama, ingin menjelaskan definisi membaca dan pola belajar membaca bagi anak usia dini di TK. Definisi membaca pemula bagi anak usia dini adalah kemampuan bahasa reseptif yang dilalui anak usia dini untuk mempersiapkan keterampilan membaca anak sebelum memasuki sekolah dasar. Proses membaca pemula distimulasikan kepada anak sesuai tahap yang baik, seperti pengenalan pada huruf vokal dan konsonan, kemudian mengeja atau menggabungkan bunyi huruf suku, kata maupun kata sederhana pada anak. Di sini, guru memintai anak untuk mengeja huruf dari huruf A, B, C, sampai Z. Guru memintai satu persatu anak untuk mengeja dari A sampai Z. Misalnya mengeja hari-hari, misalnya hari Senin. Guru memintai anak mengeja dari huruf pertama misalnya S, huruf kedua E, huruf ketiga N, keempat I, kelima N. Nanti anak akan disuruh mengulang pengejaan tersebut. Lalu anak juga dimintai untuk mengulang-ulang ejaan yang telah dibaca dan sampai seterusnya. Sekian dari saya, akan dilanjuti oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada Zahra Fitri atas penjelasannya. Semoga kawan-kawan mengerti apa atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai faktor pendukung dan penghambat akan saya serahkan kepada saudara Safna Suada. Kepada saudara Safna Suada, waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada poin selanjutnya, yaitu faktor pendukung membaca pada anak usia dini. Yaitu poin pertamanya ada faktor rasa ingin tahu yang tinggi. Kedua, ada faktor keadaan lingkungan yang memadai. Maksud dari keadaan lingkungan yang memadai ini adalah dalam artian tersedianya bahan baca yang menarik, berkualitas dan beragam. Pada poin ketiga, faktor keadaan lingkungan sosial yang kondusif. Maksudnya adanya iklim selalu dimanfaatkan dalam waktu tertentu untuk membaca. Pada poin keempat, adanya faktor rasa haus informasi. Maksudnya adalah rasa ingin tahu kabar atau berita yang nyata. Baiklah, poin selanjutnya ada faktor penghambat membaca pada anak usia dini, yaitu pada poin pertama ada faktor intelektual. Faktor intelektual ini adalah tingkat kecerdasan anak atau kemampuan anak yang rendah dibandingkan dengan teman-temannya, sehingga anak lambat dalam membaca dan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada poin kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan keluarga akan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan membaca anak. Pada poin ketiga ada faktor motivasi. Jika kurangnya motivasi dari pihak orang tua anak untuk mendorong dan memberi semangat untuk anaknya dalam membaca. Ada faktor minat. Jika kurangnya minat membaca anak yang rendah menyebabkan tingkat keberhasilan anak sulit tercapai. Sekian dari saya.
Oke, selanjutnya mengenai solusi untuk anak yang terlambat, faktor membacanya itu terlambat. Yang pertama adalah guru lebih memprioritaskan anak-anak yang mengalami hambatan atau kesulitan dalam membaca. Yang dimana maksudnya di sini adalah guru harus mengkhususkan kepada anak yang belum bisa membaca dan memprioritaskan mereka sehingga mengutamakan mereka, sehingga diharapkan perkembangan membaca pada anak itu berkembang dengan optimal seusianya. Kemudian juga guru juga harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang mengalami kesulitan membaca. Sejalan dengan poin pertama tadi, yang mana guru harus mengutamakan anak-anak yang perkembangan membaca itu terlambat, sehingga diharapkan anak-anak mampu mengikuti teman-teman yang lainnya yang sudah bisa mengenal huruf dan di tahap selanjutnya. Kemudian hubungan kerjasama yang baik antara orang tua dan guru, yang dimana di sini ditekankan kepada orang tua anak. Jadi ketika di sekolahnya ada guru yang mengajarkan anaknya, maka di rumah ada peran orang tua dalam memfasilitasi anak, sehingga perkembangan membaca anak semakin bagus dan menjadi optimal. Kemudian orang tua harus lebih memperhatikan anaknya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa peran orang tua di rumah jauh lebih besar daripada guru di sekolah. Karena sebagaimana kita tahu, orang tua merupakan karisma orang tua dengan itu sudah sangat kuat, sehingga orang tua bisa mengajarkan anaknya dengan mudah. Jadi orang tua hanya cukup memfasilitasi dan mengajarinya, diulang lagi apa yang di sekolah, kemudian diulang di rumah. Kemudian minat anak harus dikembangkan dan belajar terus menerus. Di mana orang tua sebagai fasilitator ini, ketika anak sudah mulai bisa mengenal huruf ataupun sudah berada di tahap membaca selanjutnya, maka fungsi orang tua di sini adalah memberikan lagi media fasilitas yang membuat anak termotivasi dan mau terus belajar. Oke, sekian pembahasan saya. Dengan berakhirnya solusi untuk masalah faktor penghambat membaca pada anak, maka berakhir pula materi tentang faktor pendukung penghambat. Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari materi tadi, mungkin anak-anak itu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Oleh karena itu orang tua dan guru harus memperhatikan secara intens tentang perkembangan otak si anak, sehingga ketika anak akan diajarkan membaca, akan sangat berpengaruh kepada itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kalau ada tutur kata yang salah ataupun ada yang tersinggung, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.